mengatakan Muhammad adalah gila kan? Silakan aja. Sementara Sedunia Yesus cuma pun keluarga, cuma di bedanya dengan Yesus cuma keluarganya aja bilang kan sedunia gila. pun sedunia Nah, pun berarti kesimpulannya apa? Berarti kalau mayoritas berarti memang benar-benar gila lah kalau mayoritas. Oke, silakan dengan pemahaman saudara. Tapi faktanya, apakah ajaran yang Anda tuduh gila ini diterima oleh sejazirah Arab? Diterima atau tidak? Ya nggak masalah diterima atau gimana kan? Enggak, saya tanya Anda dulu. Diterima atau tidak? Itu dulu. Ya, diterima atau tidak? Pada saat itu memang diterima karena mayoritas. Alhamdulillah ya Rabbil Alamin. Masih diterima enggak 1400 tahun sampai hari ini? Masih diterima enggak? Ya itu makanya gitu kan, kayak menerima dia gila apa enggak gila gitulah. Sekarang pertanyaan saya, masih diterima atau tidak? Aku nanya sama mayoritas di Arab sana menerima dia gila apa enggak gila. Kalau mereka menerimanya sebagai gila, diterima atau tidak? Itu dulu. Ya kalau diterima sekarang berarti bertentangan dong pada 1400 tahun yang lalu ya kan? Lah, faktanya sejazirah Arab menerimanya. Iya, cuma pada masa itu memang dianggap gila kan? Awalnya dianggap seperti itu, tapi fakta kemudian dengar. Jangan Anda bawa kegilaan Anda untuk mentafsirkan isi Al-Quran. Kemudian mereka beriman. Mereka beriman sampai hari ini. Mekah, Ka'bah, tempat-tempat yang dilalui dan didiami oleh Rasulullah disiarai sampai hari ini. Jadi itu hanya kedegilan Anda, itu hanya kecemburuan Anda, itu hanya kegilaan Anda, itu hanya kebencian Anda untuk mengatakan itu. Fakta, penjajah yang mewariskan agama yang Anda anut sekarang diusir oleh umatnya, yang orang yang Anda anggap gila. Sekarang bandingkan dengan Yesus, ia menganggapnya gila justru keluarganya, dan fakta dianggap gila. Tak ada orang Yerusalem yang menyembah dirinya, menjadikan dirinya sebagai Eloah atau Elohim. Tidak ada kemudian orang sebangsanya menjadi Kristen, menjadi pusat kekristenan itu bukan di bangsanya, tetapi kekristenan itu justru bertumpu di bangsa paganisme Roma Vatikan. Jadi betul-betul kalau kita berbicara mengenai nafsu, berbicara kebencian, betul-betul itu Yesus gila. Benar gila dia. Fakta. Kalau kita melihat dari sudut pandang Kristen, Kristen mengatakan Yesus itu Tuhan. Yesus mengatakan dan mempersaksikan dirinya utusan Tuhan. Berarti kalau Anda benar, Kristen benar, berarti Yesus gila. Kenapa Yesus gila? Karena dia Tuhan, tapi dia lupa kalau dirinya Tuhan. Ayo. Kalau Anda benar, Kristen itu benar, ajarannya Kristen itu tepat, berarti Yesus gila. Kenapa? Yesus masih mengatakan, aku bertuhan kepada Tuhan lain yang ada di langit. Ayo, berarti dia gila. Dia mengatakan, aku tidak tahu hari kiamat, berarti dia gila. Karena dia Tuhan. Aku tidak dapat berbuat apa-apa dari diriku sendiri. Tuhan gila. Kau itu Tuhan kami. Tuhan yang menciptakan langit dan bumi. Kenapa kau mengatakan bahwa kau tidak bisa berbuat apa-apa darimu? Tuhan gila, sedeng kau. Aku tidak bisa bicara dari diriku. Aku tidak bisa berbuat apa-apa dari diriku. Tuhan gila, pok ngoro. Itu fakta. Makanya sejazirah Arab, tanah Palestina, Yerusalem, tidak ada menjadikan akidah mereka menjadi seperti Palestine. Hanya ada dua, Kristen yang gila atau kalian atau Yesus yang gila. Nah, mari kita lihat di dalam Markus 5, Bung. Jadi nggak enak. Di Markus 5, kubacakan sama Anda supaya Anda itu tidak mengada-ngada ya. Ini Markus 5 menerangkan kemudian dengan sangat jelas bahwa hanya orang gila yang menyembah Yesus. Saya bacakan. Dengarkan pelan-pelan. Lalu sampailah mereka di seberang danau di daerah orang Gerasa. Baru saja Yesus turun dari perahu, datanglah seorang yang merasuki roh jahat alias gila dari pekuburan menemui Yesus. Orang itu di sana, diam di sana, dan tidak ada seorang pun lagi yang sanggup mengikatnya.
sekalipun dengan rantai. Karena sudah sering ia dibelenggu dan dirantai, tetapi rantainya diputuskannya dan belenggunya dimusnahkannya, sehingga tidak ada seorang pun yang cukup kuat untuk menjinakkannya. Siang malam dia berkeliaran di kuburan dan bukit-bukit sambil teriak-teriak dan memukuli dirinya dengan batu. Ini orang gila atau orang waras? Orang gila. Seketika orang gila ini melihat Yesus dari jauh, berlarilah ia mendapatkan Yesus, lalu menyembahnya. Jadi orang gila yang menyembah Yesus. Apa buktinya? Kita baca nomor 15-nya ya. Mereka datang kepada Yesus, dan mereka orang yang kerasukan itu tadi sudah berpakaian dan sudah waras. Saya ulang. Mereka datang kepada Yesus dan melihat orang yang kerasukan setan itu duduk serta berpakaian dan sudah waras, orang yang tadinya kerasukan iblis itu. Maka takutlah mereka. Berarti orang yang menyembah Yesus adalah orang yang kerasukan setan, adalah orang gila, dan orang yang mu'allaf adalah orang yang sudah waras. Jadi Anda yang masih menyembah Yesus, menurut Markus 5, itu cerminan orang-orang yang kerasukan setan alias gila. Kalau zaman Yesus ada orang dirantai, hancur rantainya. Kalau zaman sekarang disuntik dengan kebenaran Al-Quran, hadits, Bible, Markus, Matius, Yohanes, surah-surah Paulus dihantamkan kepada Anda, percuma, sia-sia. Anda tetap kekeh menjadi orang gila. Hanya segelintir dari kalian saja yang bisa kami waraskan, yang bisa kami mu'alafkan, karena mereka masih memiliki akal sehat yang bisa kemudian dideteksi titik di mana dia bisa sembuh. Mereka datang kepada Yesus dan melihat orang yang kerasukan setan itu duduk, sudah berpakaian dan sudah waras. Berarti orang yang menyembah Yesus adalah orang yang kerasukan setan. Makanya ketika saya bertanya, wahai saudara-saudaraku Kristen, aku ingin tanya padamu, siapa yang mengajarkan, roh apa yang merasuki dirimu sampai kamu ke sebuah gedung menyembah anak orang bernama Yesus? Roh apa yang merasuki dirimu, kamu tidak mau disunat nonotnya? Roh apa yang merasuki dirimu sehingga makanan-makanan yang menjijikkan semuanya masuk ke dalam tubuhmu? Roh apa yang merasuki dirimu sehingga kau menyembah anak orang? Apa kata orang Kristen? Suma, kamu tidak paham karena tidak ada roh di dalam dirimu. Itu yang kutanya, roh apa Cak Ayu? Pingin aku bertemu dengan roh itu. Karena di dalam Matius 12 ada orang bertaubat, Roh Kudus, roh jahatnya keluar, lalu kemudian dia berjalan, roh jahat ini ke padang pasir, ke padang gurun. Ketika tidak menemukan tempat, dia kembali masuk ke dalam orang yang bertaubat, lalu mengajak 7 roh jahat yang lainnya masuk ke dalamnya. Lalu setelah itu dia semakin jahat. Setelah masuk roh 7-8 ke dalam tubuhnya, dia semakin jahat. Dan itu kata Yesus dialami oleh angkatan jahat sesama dirinya. Siapa yang kemudian datang bertobat, membunuh murid Yesus, lalu mengaku bertobat, lalu setelah bertobat mengajarkan ajaran yang jauh lebih membinasakan? Siapa itu? Itulah yang Anda imani, itulah yang Anda ikuti. Jadi orang yang menyembah Yesus bisa kita lihat dalam Markus 5. Orang yang merasulkan Paulus bisa kita lihat di dalam Kisah Para Rasul 16 nomor 16 sampai nomor 8. Iblis teriak, wahai semua manusia, inilah Paulus, utusan Tuhan yang maha tinggi yang akan mengajarkan kalian kepada jalan keselamatan. Setan teriak loh, wahai manusia, inilah Paulus, juru selamat yang diutus oleh yang maha tinggi. Ikutilah dia menuju kepada jalan keselamatan. Iblis memproklamirkan kerasulan Paulus. Ayo. Jadi apa yang Anda katakan bahwa Rasulullah Muhammad SAW itu gila, kemudian orang-orang menganggapnya gila, lalu kemudian ditolak, itu tak ada buktinya. Penamaan Majnun kepada Rasulullah karena efek cemburu, karena efek takjub, karena efek heran, efek kemudian terheran-heran melihat keadaan Rasulullah yang tadinya tidak pernah sekolah, kok bisa tahu tentang dalil-dalil ini? Kok dia bisa tahu bercerita tentang
Adam, dia bercerita tentang Ibrahim, dia bercerita tentang Nabi Musa, dia bercerita tentang Nabi Isa. Di mana manusia ini bisa pelajari itu? Sementara kita orang jahiliyah, kita orang buta, nggak ada perpustakaan, tidak ada kemudian tempat belajar, tidak ada kitab datang pada kita. Kok bisa dia terangkan? Ini orang gila. Tapi ungkapan itu justru menjadi batu sandungan. Sejazirah Arab, benua Arab seketika menjadi hijau. La ilaha illallah Muhammadar Rasulullah. Itu fakta. Yesus Yerusalem bisa nggak dia Kristenkan? Bisa nggak? Bisa nggak? Tak bisa. Kenapa? Karena pada tempatnya dia dianggap gila. Apa pembuktiannya secara ilmiah? Sabar. Pembuktiannya secara ilmiah, buka kitabnya orang Yahudi yang tertulis Talmud. Anda akan melihat bagaimana Yesus diceritakan di sana. Ngeri-ngeri sedap, nyiut-nyiut balala. Lanjut. Ya. Saya sambil renang ya. Iya kan. Oke, ya jadi secara fakta ya kan di zaman Rasulullah orang Arab itu menganggap Muhammad itu adalah orang gila gitu kan. Itu terlepas dari sekarang itu tidak menerima bahwa Muhammad gila ya. Tapi faktanya kemudian yang di orang gila yang disembuhkan oleh Yesus itu kan disembuhkan oleh Yesus ketika menyembahnya maka dia sembuh kan. Harusnya Yesus ada sekarang menyembuhkan kalian. Kalau hidup dia hidupkan sejaman Yesus dengan Muhammad, seharusnya Muhammad ini menyembah Yesus supaya dia sembuh. Nah, inilah yang saya katakan kegilaan kalian. Bagaimana ceritanya Yesus mau disembah sementara dia manusia? Yesus sibuk menyembah kepada Allah, kalian sibuk menyembah kepada Yesus. Ini efek menyembah orang yang disangka keluarganya gila. Andai saja dengar. Andai saja dengarkan. Andai saja Yesus hidup hari ini, semua orang Kristen akan diobati, diusir roh jahatnya di dalam dirinya supaya mereka tidak nyembah Yesus biar mereka waras. Itu fakta. Itu fakta. Orang gila di dalam Markus 5 menyembah Yesus. Jadi orang gila yang kerasukan setan, tanda-tandanya menyembah Yesus. Faktanya orang yang menyembah Yesus diusir oleh Yesus dan dikatakan sebagai pembuat kejahatan. Matius 7 nomor 22-23. Ayo, tertawa dong. Tertawa dong. Tadi seperti saya bilang. Nanti orang ini itu kan, dengar, nanti orang itu disebut gila kalau dia menyembah Yesus. Itu baru gila. Markus 5, ketika orang tidak menyembah Yesus, ketika orang itu sudah waras, tidak lagi menyembah Yesus. Itu fakta. Fakta itu. Orang itu sudah waras tidak menyembah Yesus. Hari ini Kristen menyembah Yesus, berarti Kristen belum waras. Ayo. Oke, kan cuma saya tanggapi ya. Pada faktanya ketika menyembah Yesus maka dia sembuh kan jadi waras kan. Jadi kalau dihidupkan justru sebelum dia dengar jangan kau balik, jangan kau pamerkan kegilaanmu. Justru sebelum dia waras. Sebelum dia waras, dia menyembah Yesus. Setelah dia waras, tidak menyembah Yesus. Ketawa dong. Kan di situ tadi kamu bilang orang-orang jangan saya. Ikuti Bibelmu, ikuti surat kabar ini, ikuti surat Paul Markus ini. Ada orang gila dirantai putus, diikat putus, selalu memukul kepalanya dengan batu, menyembah Yesus. Ya, terus setelah menyembah Yesus sembuh kan? Setelah dia waras, dia tidak lagi menyembah Yesus. Karena kenapa dia waras? Dia diusir iblisnya oleh Yesus. Aku nanya cuma Bu, setelah dia nyembah Yesus dia jadi waras kan? Oh bukan begitu. Setelah roh jahatnya diusir keluar, baru dia tidak menyembah Yesus. Jangan dibalik, Cak Gonggong. Ini jelas sekali. Di situ dikatakan setelah dia bertemu Yesus, Yesus kemudian mengusir roh jahat itu. Dengar. Anda baca di data nomor 8-nya. Karena sebelumnya Yesus mengatakan kepadanya, "Hai engkau roh jahat, keluar dari orang ini." Itu nomor 8. Sembuh dia kan? Sembuh dia. Apakah dia masih bisa menyembah Yesus? Ayo. Miau. Masih menyembah Yesus ketika dia sudah sembuh. Mana dalilnya? Ayo.
Justru sebelum Yesus mengusir setan yang ada dalam dirinya, dia berlari mendapatkan Yesus, lalu sujud menyembahnya. Ayo. Yesus kemudian, iblisnya keluar, dia pun lunglai dan waras, lalu tidak lagi menyembah Yesus. Itu fakta. Jadi orang yang kerasukan setan yang menyembah Yesus, ketika roh jahatnya diusir keluar, dia tidak lagi menyembah Yesus. Andai saja hari ini Yesus datang, maka Yesus akan kelelahan mengusir setan yang ada pada diri kalian. Kenapa? Karena kalian menyembah Yesus. Begitu kalian waras, tidak akan lagi menyembah Yesus. Itu bukti dicontohkan di Markus 5. Ayo, jangan kau rubah-rubah Bibelmu. Dia menyembah Yesus ya sebelum kan? Akhirnya sembuh. Sembuh. Setelah ya kan? Dia sembuh, akhirnya apakah sembuh, dia masih menyembah? Setelah pasti menyembah karena di awal. Mana dalilnya? Mana dalilnya? Gitu. Mana dalilnya? Mana dalilnya? Kan tadi mana dalilnya mau kalau misalnya dia nggak nyembah lagi, coba. Oke, baik. Orang-orang yang datang kemudian, mereka datang kepada Yesus dan melihat orang yang kerasukan setan itu duduk. Sudah berpakaian rapi dan sudah waras. Orang yang tadinya kerasukan legion itu, maka takutlah mereka. Orang-orang yang telah melihat sendiri hal itu menceritakan kepada mereka tentang apa yang telah terjadi atas orang gila tadi yang kerasukan setan, yaitu tentang babi-babi itu. Sabar. Saya selesaikan. Kamu sakit. Saya selesaikan dulu bukti bahwa orang ini tidak lagi menyembah Yesus. Lalu mereka mendesak Yesus supaya ia meninggalkan daerah mereka. Pada waktu Yesus naik ke dalam perahu, orang yang tadinya kerasukan setan itu meminta supaya ia diperkenankan menyertai Yesus, bukan menyembah Yesus. Yesus tidak memperkenankannya. Yesus melarang orang itu, tetapi ia berkata kepada orang itu, pulanglah ke rumahmu, kepada orang-orang sekampungmu, dan beritakanlah kepada mereka segala sesuatu yang telah diperbuat oleh Tuhan atasmu dan bagaimana ia telah mengasihi engkau. Orang itu pun pergi dan memberitakan di daerah Dekapolis segala apa yang telah diperbuat Yesus atas dirinya, dan mereka semua menjadi heran. Ada yang menyembah di situ. Ada dia menyembah Yesus. Yesus itu diperbuat Tuhan kan? Diperbuat Tuhan kan? Di situ bahasa aslinya apa? Diperbuat Yesus di situ diperbuat Yesus. Iya betul. Karena Yesus mengatakan, aku Yesus tidak Tuhan, dapat kan, dengar. Oh, salah. Yesus bukan Tuhan. Kita lihat dalam Kisah Para Rasul 2. Mana apa ada yang Tuhan tertulis di situ? Kalau Yesus bukan Tuhan, dengar. Di situ Kisah Para Rasul nomor 22. Dengarkan. Saya tahu saya sedang berhadapan orang gila. Hai orang-orang Israel, dengarlah perkataan ini. Yang aku maksudkan adalah Yesus dari Nazaret. Diam. Manusia yang telah ditentukan oleh Allah dan yang dinyatakan kepadamu dengan kekuatan dan mujizat dan tanda-tanda yang dilakukan oleh Allah dengan perantaraan Yesus. Jedar. Bukan Yesus yang melakukan itu, tetapi yang melakukan itu adalah Allah melalui perantaraan Yesus. Dalilnya Kisah Para Pewarta 2 nomor 22. Kembali kepada kesimpulan yang tadi, bahwasanya orang gila yang telah keluar roh jahat pada dirinya tidak lagi menyembah Yesus. Itu poinnya. Andai saja Yesus hadir hari ini, maka dia akan kelelahan mengobati kalian, mengusir setan yang ada pada diri kalian. Sebab andai saja Yesus ada di tengah-tengah kita, tiba-tiba turun dari langit, dia datang di Jakarta, di depan bundaran HI, maka orang Kristen sedunia akan berbondong-bondong berlari kepadanya dan sujud menyembahnya. Betul? Maka Yesus akan melakukan pengobatan. Maka Yesus akan sibuk melakukan penyembuhan terhadap kalian. Oh, roh jahat, keluarlah dari orang-orang ini. Setelah roh jahat kalian itu keluar, kalian tidak akan lagi menyembah Yesus. Itu fakta, itu Bible yang menceritakan itu, bukan saya. Nah, sedangkan Yesus mengatakan, dengar. Kamu kan orang tidak sehat, dengarkan saya sebagai doktermu. Yesus mengatakan, aku tidak dapat berbuat apa-apa dari diriku sendiri. Berarti yang menyembuhkan orang tadi siapa? Kembali kepada pengakuan Yesus.
Di dalam Yohanes 5 nomor 36, ada kesaksianku yang lebih penting dari kesaksian Yohanes Pembaptis, bahwa segala pekerjaan yang aku lakukan, semisal menyembuhkan orang gila yang menyembah aku, pekerjaan itulah bersaksi tentang aku bahwa Allah yang telah mengutus aku. Jedar. Yohanes 4 nomor 34, makananku adalah melakukan pekerjaan yang diperintahkan Allah untuk aku lakukan. Jedar. Jadi kesimpulannya, orang yang menyembah Yesus berdasarkan Markus 5 adalah orang yang kerasukan roh jahat alias roh setan alias kerasukan iblis. Makanya Al-Quran mengatakan wa ikhwanuhum yamuddunahum fil ghayyi summa la yuqsirun. Ternyata Al-Quran tidak pernah salah ketika Al-Quran mengatakan orang-orang kafir itu adalah saudara-saudaranya setan yang tugasnya menyesatkan manusia, dan mereka tidak akan henti-hentinya menyesatkan manusia. Wa kanal kafiru ala rabbihi zahira, dan adalah orang-orang kafir penolong-penolong setan di dalam durhaka kepada pencipta alam semesta. Anda mengajak kami menjadi Kristen, sama dengan Anda kemudian menyalurkan roh setan masuk ke kami, lalu kami juga lupa ingatan, lalu kami kemudian menyembah anak orang. Kami tidak mau kerasukan setan yang merasuki ente. Cukup ente aja. Karena sebenarnya yang merasuki ente itu adalah roh yang merasuki Paulus, roh yang merasuki Yudas, roh yang merasuki kemudian orang-orang yang ingkar kepada para nabi. Itulah yang merasuki kalian. Makanya kalian dengan indahnya, dengan mudahnya kemudian hanya menyembah manusia. Ibadah-ibadah yang kalian lakukan tidak ada perintahnya, baik di Taurat maupun di dalam kitab Anda sendiri, tak ada perintahnya. Coba tanya, coba baca, coba teliti, mana perintahnya menyembah hari Minggu? Cari. Mana perintahnya makan babi? Cari. Mana perintahnya tidak bersunat? Cari. Mana perintahnya kemudian menyembah Yesus? Cari. Anda tidak akan mendapatkan itu dari para nabi Tuhan, kecuali dari nabi-nabi palsu yang kerasukan setan. Semua panjang kali, jadi nanti aku panjang nanti menjelaskan susah juga dengan. Kembali aja kepada titik awalnya. Orang yang kerasukan setan menyembah Yesus. Setelah dia waras tidak lagi menyembah Yesus. Itu intinya. Oke, saya tanggapi ya. Silakan. Silakan. Oke. Nah, inilah kan agak blunder gitu ya, agak blunder. Dia kan orang gila, mendatangi Yesus menyembahnya, kemudian saya menyembahnya dia sembuh. Seharusnya kalau Yesus dengan Muhammad sejaman, seharusnya Muhammad ini pergi ke Yesus supaya sembuh dari gila. Lah, Yesus menyembuhkan orang yang menyembah dirinya. Nabi Muhammad SAW tidak menyembah dirinya. Yang disembuhkan Yesus adalah orang yang menyembah dirinya. Jangan kau putar balik lidahmu yang dititipin iblis di dalamnya. Jangan kau bawa Rasulullah. Rasulullah tidak pernah gila. Rasulullah tidak pernah menyembah orang. Rasulullah tidak pernah menyembah Yesusmu. Yang diobati Yesus adalah orang yang kerasukan setan, di mana setan itu mengajak orang tersebut untuk menyembah Yesus. Berarti orang gila ini yang tidak bisa diademkan oleh warga setempat, nanti ketika menemukan Yesus, baru setannya sujud menyembah kepada Yesus. Berarti yang memberikan contoh menyembah Yesus adalah setan. Oke, kalau dia setan, ya gini ya. Dengar dulu apanya, prosesnya, proses dia menjadi Kristen kan, prosesnya. Dia kan jadi orang gila kerasukan setan. Orang gila berarti kerasukan setan. Ketika keluar setannya, apakah dia masih gila? Kamu cuma kalau makan itu jadi kenyang apa jadi gila? Ketika kemudian orang gila ini tidak lagi gila, apakah dia masih menyembah Yesus? Gini cuma kamu makan. Enggak. Kegilaanmu tidak akan membuat saya ikut-ikutan gila. Sekarang saya tanya, orang gila itu sebelum dia waras, dia menyembah Yesus, betul atau tidak? Iya, tapi dia kan sembuh setelah menyembah Yesus kan. Setelah kemudian diusir roh jahatnya, dengar. Setelah roh jahatnya diusir, dia masih menyembah Yesus atau tidak?
Hei, hei pasien, orang gila, hei, hei. Jadi kesimpulannya sahabat-sahabat Muslim sekalian, Yesus dianggap gila, kabur dia, perihnya hatinya. Itu fakta ya teman-teman. Kita tidak kemudian mengarang cerita. Ya, Al-Quran mengatakan mereka adalah orang-orang yang tidak menggunakan akal. Orang yang tidak menggunakan akal namanya gila. Banyak pendeta yang mengatakan bahwa akal itu adalah hal yang tidak bisa digunakan untuk memahami Tuhan. Makanya tidak boleh diselami Tuhan itu pakai akal katanya. Berarti mereka bertuhan berdasarkan kegilaan. Fakta, di dalam kitabnya mereka, Markus 5, satu perikop, nomor 1 sampai nomor 20. Di situ diceritakan ada orang gila siang malam di kuburan tinggal kesana kemari teriak-teriak. Kenapa dia teriak-teriak? Bukan karena dirinya, tapi karena setan yang ada dalam dirinya. Begitu kemudian melihat Yesus, si setan berlari menyembah Yesus. Setan berlari menyembah Yesus. Kenapa setan ini berlari menyembah Yesus? Karena setan ingin memberikan contoh menyembah Yesus. Setan mau agar manusia menyembah Yesus, maka dia berlari kemudian menyembah Yesus. Kalau orang gila menyembah Yesus itu mustahil. Orang gila ini menyembah Yesus karena pengaruh setan yang ada dalam dirinya. Itu betul. Karena di data nomor 8, Yesus kemudian mengusir, "Hai engkau roh setan, keluarlah dari orang ini." Setannya keluar. Apakah orang yang sudah keluar setan pada dirinya masih menyembah Yesus? Tidak. Tidak lagi menyembah Yesus. Berarti orang ini sudah waras. Berarti kalau Yesus hadir hari ini, maka dia akan disibukkan mengusir setan kepada yang ada pada orang-orang yang menyembah dirinya. Setelah orang-orang ini sadar, mereka tidak lagi menyembah Yesus. Itu berdasarkan Markus 5, itu berdasarkan Matius 7. Orang yang menyembah Yesus bahkan sampai kepada keadaan mengusir setan, bermujizat, menubuat pakai nama Yesus, semuanya akan diusir. Bukan cuma setannya, tapi orangnya pun diusir. Diusirnya bukan ke Pasar Senen, bukan ke Mangga 3, bukan juga ke Surabaya, bukan juga ke Makassar diusirnya, tapi diusir masuk ke dalam api neraka yang menyala-nyala. Matius 13 nomor 50. Jadi kesimpulannya, berdasarkan Markus 5, orang yang menyembah Yesus yang ada di situ adalah orang yang kerasukan setan. Orang yang sudah disembuhkan Yesus yang ada di Markus 5 tidak lagi menyembah Yesus. Berarti hari ini di tengah-tengah kita banyak orang menyembah Yesus. Itu adalah orang aduh, sakit, orang yang kehilangan akal sehat. Demikian sahabat-sahabat, di tempat saya sudah mau Jumatan. Mohon maaf saya menguasai komal, karena tadi saya dikatakan gila, Nabi saya dikatakan gila, maka terpaksa saya harus menerangkan dengan sangat akurat berdasarkan Al-Quran dan berdasarkan Bible bahwa tanda-tanda orang yang kerasukan setan alias gila bisa kita lihat di Markus 5 nomor 1 sampai nomor 20. Hanya karena Islam itu rahmatan lil alamin, sehingga ketika berpapasan dengan teman-temannya yang Kristen, orang Islam tidak mengatakan, "Iya orang gila lewat, iya orang gila mau ke tempatnya menyembah Yesus." Umat Islam itu rahmatan lil alamin. Hal ini diungkapkan hanya di ranah dialog, ranah diskusi, dan ranah fitnah tuduhan keji terhadap baginda Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Sekira begitu sahabat-sahabat sekalian, mohon maaf atas segala kekurangan dan terima kasih atas tuduhan Anda terhadap Nabi kami. Dengan demikian kami akan mengabarkan kebenaran Al-Quranul Karim dan juga kebenaran yang muncul di dalam kitab saudara yang mengatakan bahwa orang gila
lah yang menyembah Yesus, orang kerasukan setan lah yang menyembah Yesus. Setelah orang ini setannya keluar, mereka tidak lagi menyembah Yesus. Subhanakallahumma bihamdi, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik. Salam tauhid, salam satu Tuhan. Jayalah Islamku, jayalah Indonesiaku. Allahu Akbar. Assalamualaikum.